Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang akidah akhlak kelas 7. Materi akidah akhlak yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang akidah Islam. Peta konsepnya dari pembelajaran kali ini, dari pembelajaran akidah Islam, peta konsepnya adalah pengertian akidah Islam, kemudian dasar-dasar akidah Islam, perilaku mengamalkan akidah Islam, dasar tujuan akidah Islam, dan bukti kebenaran akidah Islam. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Akidah Islam secara pengertian itu terbagi dua. Ada pengertian akidah Islam menurut bahasa, ada pengertian akidah Islam menurut istilah. Yang pertama, menurut bahasa, secara bahasa akidah Islam, akidah adalah ikatan atau perjanjian yang kokoh. Sedangkan secara istilah, akidah Islam adalah segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa berdasarkan ajaran Islam. Selain dari kita mengetahui apa pengertian akidah secara bahasa, apa pengertian akidah secara istilah, kita juga harus mengetahui apa itu Islam. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Rasulnya Muhammad SAW. Kemudian kita juga harus mengamalkan akidah Islam dengan cara mengamalkan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Selanjutnya, setelah kita mempelajari pengertian akidah Islam, kita juga harus mengetahui dasar-dasar akidah Islam. Dasar akidah Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Dasar akidah Islam yang kedua adalah hadis atau al-hadis atau as-sunnah. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua, yaitu setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran karena semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 3-4. Kemudian perilaku mengamalkan akidah Islam. Perilaku yang mencerminkan pengamalan akidah Islam diantaranya yang pertama adalah melaksanakan sholat 5 waktu dan beramal soleh. Yang kedua, selalu meningkatkan amal soleh. Yang ketiga, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menghindarkan diri dari segala kemusyrikan. Kemudian dasar dan tujuan akidah Islam. Dasar akidah Islam tadi kita telah mempelajari, telah membahas bahwa dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuannya dari mempelajari akidah Islam, yang pertama adalah untuk memupukkan
dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir, sebagaimana terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 172. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Ini ada dalam surah Al-An'am ayat 153. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat, memupukkan dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang kelima, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Kemudian apa bukti kebenaran akidah Islam? Bukti kebenaran akidah Islam itu yang pertama, adanya benda-benda yang dapat disaksikan oleh mata seperti langit, bumi, dan lain-lain. Yang kedua, adanya benda yang tidak bisa dilihat oleh mata seperti atom, yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung seperti atom. Yang ketiga, adanya makhluk gaib seperti malaikat, jin, dan lain-lain. Yang keempat, adanya kitab-kitab suci dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, adanya kehidupan setelah kematian. Yang keenam, adanya takdir yang mengatur hidup manusia, alam, dan lain-lain. Nah, itu dari awal kita mempelajari tentang akidah Islam, dari mulai pengertian akidah Islam, pengertian akidah secara bahasa, pengertian akidah Islam secara istilah, dan sebagainya. Kemudian ada nilai-nilai yang dapat diambil dari mempelajari dan mengamalkan akidah Islam. Itu memperoleh ketentraman jiwa, ya, teguh pendirian dalam menegakkan akidah, tidak mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia, santun dalam bersikap dan bertutur kata, kelak akan masuk surga jika selalu berpegang teguh pada akidah Islam. Nah, juga perilaku-perilaku yang mencerminkan pengamalan akidah Islam. Kemudian dasar hukum akidah Islam dan tujuan mempelajari akidah Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan bisa dicermati dan bisa difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.